Inilah makna upacara ngelinggihan dalam kepercayaan umat Hindu agar Atma bisa bertemu Brahman. Berikut penjelasannya di Surya Tama Channel. Kematian adalah teman tak kasat mata dari setiap makhluk hidup di dunia, tak terkecuali manusia. Maka dari itu seharusnya manusia sadar bahwa kematian akan selalu dengan takdirnya. Namun sayangnya manusia tidak bisa menentukan kapan matinya. Jika manusia menentukan sendiri kematiannya, maka disebut dengan ulafati, dan itu adalah dosa besar. Sebab mengakhiri hidupnya sebelum waktunya adalah pula yang dikenal meninggal salapati, seperti meninggal karena kecelakaan atau dengan cara yang tidak wajar. Banyak sumber yang mengatakan bahwa manusia yang meninggal salah dan ulafati maka rohnya akan tersesat untuk itu. Dalam Hindu ada beberapa cara yang dilakukan agar roh yang tersesat atau kesasar itu kembali ke jalan yang seharusnya. Upacara tersebut seperti upacara pengulapan. Ida Pandita Empu Jaya Acarya Nando menjelaskan bahwa roh manusia yang meninggal sangat mungkin tersesat. Upacara-upacara keagamaan seperti ngaben tentu saja membantu proses roh itu menjadi lebih cepat. Namun semua itu kembali ke karmanya masing-masing, sehingga manusia tidak dapat menentukan roh tersebut akan segera berinkarnasi atau tidak, sebab semua itu adalah rahasia ilahi yang tidak dapat diketahui oleh siapapun. Hal ini yang mendasari agar setiap umat manusia bisa menjaga diri dari karma buruk sesuai dengan ajaran Trikaya Parisuddha dan Trihita Karana sebagai upaya dalam mencapai kebahagiaan lahir batin dan di dunia akhirat. Semua umat Hindu memiliki suatu cita-cita mulia saat meninggal nanti, yaitu disebut Mokshatam Jagat Ito, ya Caita Dharma, atau mencapai moksa, yaitu menyatu antara Atma dengan Brahman atau Tuhan. Namun tentu saja untuk mencapai moksa itu bukan perkara mudah. Beliau mengatakan sarana dan prasarana upacara ngelinggihan dan upacara nilapati adalah sebagai berikut. Sarana upacara yang diperlukan untuk dikemulan adalah banten pengeresikan, diantaranya banten poyakowon, banten tebasan mengalau, banten tebasan prascita, banten pengulapan, banten lis, amun amuan, ririan. Kemudian ada pun banten ring sanggah suryo, yakni daksino sahan suci, banten pejati asoroh, banten rayunan atau hayunan putih kuning asoroh, canang pesucian, kelungguhan ayuman ayam putih, mulus asoroh, dan banten gelar sango asoroh, banten ring harapan sang dewo pitro adalah banten rayunan putih kuning. Kemudian di merajan khusus di kemulan rong tiga adalah banten daksino sahan suci asoroh, banten pejati asoroh, dan hayunan putih kuning ing asoroh. Ada pula banten ayaban atau pemeran
Di antaranya Daksina sahan suci asoroh, Banten pejati asoroh, Banten ayaban tumpeng solas asoroh. Adapun tatanan atau dudonan acara adalah setelah datang dari ngulapin atau ngedetin atau nyegara gunung, Dewa Pitra atau Ida Betara Betari lalu dituntun ke Merajan. Jelasnya sebelum ditempatkan di Rong Tiga, acara tirta pengresikan dijalankan lebih dulu dengan disiapkan oleh jero mangku seperti Banten Peyokon, Durma Ngalau, Prascito, pengulapan dan list amun-amun. Setelah itu ayaban caru, petapakan dan gelar sangau. Dewa Pitra kelinggihan di Rong Tiga, tetapi sebelum ditempatkan di Rong Tiga, Dewa Pitra atau Ida Betara Betari agar dapat napak atau menginjak caru, Daksina sane lenan atau laki-laki ditempatkan di Rong Tiga yang berada di luanan atau kajau dari pelinggih rong yang di luanan. Jelasnya beliau, sementara Daksina sang istri ditempatkan di tebenan atau kelod di Rong Tiga atau tebenan dari pelinggih. Kemudian tepatkan di hadapan Dewa Pitra atau Ida Betara Betari dengan rayunan putih kuning, pejati suci lan sanetiosan. Sesudah Dewa Pitra melinggih dan siap dengan rayunan seperti disebut di atas, maka jero mangku ngayap Banten tumpeng pitu yang diikuti atau dibantu oleh sang Yajamana. Sebut beliau. Setelah itu muspo atau sembahyang. Kemudian dilanjutkan dengan mengaturkan penetegan dan sayut penglebar acara nilapati dengan cara melinan Daksina. Ada can Daksina bisa dipralina langsung pada malam atau hari itu juga, atau Daksina bisa dipralina 3 hari kemudian. Meralina Daksina ini dengan cara membakar dan Daksina atau kelapa dipecahkan. Setelah itu abu hasil pembakaran dan Daksina yang telah dipecahkan ditanam di belakang pelinggih Rong Tiga atau pertiwi dan dijadikan satu. Setelah mendam atau menanam, maka haturkan segan putih kuning. Dari rangkaian upacara tersebut terlihat bahwa umat Hindu di Bali sangat berusaha dan ingin mempersatukan Atma dengan Brahman melalui upacara yajna. Tentunya semua itu sesuai dengan sastra yang ada di lontar suci Hindu, sehingga Atma atau roh orang yang telah meninggal bisa dikatakan menyatu dengan sang pencipta, atau dalam istilah Hindu di Bali dikenal dengan sebutan Amar ing Acintya. Semua orang meninggalkannya karena dipercaya dengan menyatu bersama Tuhan, maka roh akan terlepas dari belelagu ikatan maya atau hal yang bersifat duniawi.